Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Industri Merci Buana. Saya di sini ingin mereview jurnal tentang penerapan sistem MRP untuk pengendalian persediaan bahan baku animal fat meal dengan lot sizing berdasarkan algoritma Wagner, Whitfield, dan Silvermeal. Latar belakang: di tengah persaingan yang semakin variatif dan kompetitif, suatu industri yang bergerak di bidang manufaktur dituntut untuk menyediakan segala kebutuhan produksi dengan cepat dan akurat, termasuk penyediaan bahan baku. Dari proses pengadaan bahan baku dan kesediaannya dapat menunjang kelancaran proses produksi. Di dalam bagian inventory control, dalam hal ini memegang peranan penting dalam melakukan pengendalian persediaan bahan baku. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang baik dalam penentuan kuantitas dan waktu pemesanan bahan baku. Penentuan kuantitas dan waktu pemesanan yang baik tidak akan mengganggu kelancaran produksi dan dapat meminimalisasi total inventory cost. Di sini mengambil studi kasus di PT Syirat Products Tbk, yaitu salah satu perusahaan nasional yang bergerak di bidang animal feed meal. Perusahaan ini menghasilkan banyak jenis produk, mulai dari pakan ayam petelur, pakan bebek, dan pakan burung, dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan: penelitian ini meneliti tentang penerapan sistem Material Recruitment Planning atau MRP untuk pengendalian persediaan bahan baku pada perusahaan yang memproduksi pakan ternak. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Langkah penelitian yang digunakan yaitu 1. Studi literatur, 2. Studi lapangan, 3. Identifikasi masalah, 4. Perumusan masalah, 5. Penentuan tujuan, 6. Pengumpulan data, 7. Pengolahan data, 8. Analisa dan pembahasan, 9. Tahap kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan. Peramalan. Pada penelitian ini dapat diamalkan dengan metode peramalan exponential weighted moving average atau WMA, weighted moving average WMA, dan moving average MA, stationary data with additive seasonal effect, dan stationary data with multiplicative seasonal effect. Di sini hasil perhitungan uji peramalan. Berikut hasil Master Product Schedule atau MPS. Setelah mendapatkan hasil peramalan untuk 15 periode ke depan, hasil peramalan tersebut digunakan untuk membuat Master Product Schedule atau MPS yang kemudian dibagi dalam periode 4 minggu, sehingga terdapat 60 periode dalam satuan minggu. Pada penelitian ini tidak terjadi kendala pada kapasitas produksi, dan kapanpun produksi dibutuhkan, maka produksi dapat langsung diproduksi dengan lead time 0. Berikut safety stock. Data dari MPS digunakan untuk menghitung safety stock, dan untuk produksi AC00B adalah 93 ton, untuk produksi BSG 101 43 ton, K202 sebesar 12 ton, dan untuk K204 36 yaitu 71 ton. Safety stock hanya digunakan dalam
persediaan bahan baku dengan menghitung komposisi bahan baku di setiap produk dan hanya dihitung pada awal periode untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Lanjut, Material Requirement Planning atau MRP. Dalam pembuatan MRP, produk digunakan lot sizing, lot for lot, dikarenakan jumlah produk yang dibuat pada periode tertentu sama dengan nilai kebutuhannya. Latent produk adalah 0 karena proses pengadaan produk yang tidak memakan waktu lebih dari 1 hari. Kemudian dari MRP produk dibuatlah MRP bahan baku dengan melihat komposisi dan susunan bahan baku. Sebelum pembuatan MRP bahan baku yang dilakukan terlebih dahulu adalah menghitung lot sizing. Ini metrik MRP yang digunakan. Berikut teknik lot sizing. Perhitungan MRP bahan baku menggunakan teknik lot sizing, di mana pada penelitian ini akan dilakukan 3 perhitungan teknik lot sizing, yaitu teknik lot sizing dengan algoritma Wigner-Witten, algoritma Silvermeal, dan teknik lot sizing yang diterapkan di perusahaan. Yang pertama, teknik lot sizing algoritma Wigner-Witten. Algoritma Wigner-Witten merupakan pendekatan pemrograman dinamis untuk meminimal kebijakan pengendalian biaya untuk melakukan perhitungan. Ini maka dilakukan 3 langkah berikut. Yang pertama, menghitung biaya total persediaan untuk semua kemungkinan persediaan. 2. Mendefinisikan biaya terendah. 3. Menerjemahkan solusi optimal. Yang kedua, algoritma Silvermeal. Edward Sirple dan Harlan Mill mengembangkan sebuah heuristic lot sizing algoritma yang berbasis pada biaya periode terendah. Heuristic menentukan biaya rata-rata per periode, di mana jumlah order terus bertambah sesuai dengan jumlah periode. Pemesanan akan direncanakan ketika biaya rata-rata per periode mengalami kenaikan untuk pertama kali. Teknik lot sizing perusahaan. Perusahaan memiliki kebijakan tersendiri dalam lot sizing, namun berdasarkan pada biaya, namun pada pendekatan kebutuhan selama beberapa periode ke depan yang disesuaikan dengan latent kedatangan bahan baku. Untuk bahan baku jagung Brazil, perusahaan menggunakan kebijakan bahan baku mencukupi kebutuhan produksi selama 8 minggu, sehingga pemesanan dilakukan pada periode 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 56 dengan total biaya 589, 290, 016. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil pembandingan nilai MSI terkecil, MAD terkecil, dan batas tracking signal untuk 4 produk, didapatkan hasil peramalan terpilih, yaitu untuk produk AS100B dengan metode EWMA 034, di mana hasil peramalan untuk 3 periode ke depan pada tahun 2014 masing-masing adalah 1.532 ton. Pada produk BSG 101 dipilih peramalan dengan metode EWMA 0,7/4 yang memiliki hasil peramalan untuk 3 periode ke depan pada tahun 2014 masing-masing adalah 613 ton. Dan untuk produk K204
36 dipilih peramalan metode WMA 0:3:4, di mana hasil peramalan untuk 3 periode ke depan pada tahun 2014 masing-masing adalah 3.700 ton. Untuk produk K202 dipilih peramalan dengan metode WMA 0:3:4 yang memiliki hasil peramalan untuk 3 periode ke depan pada tahun 2014 masing-masing adalah 429 ton. Data dari MPS digunakan untuk menghitung safety stock, di mana safety stock untuk memproduksi AS100B adalah 93 ton, BSI 101 sebesar 43 ton. Untuk produk K20436 sebesar 71 ton dan 12 ton. Untuk K202 safety stock hanya digunakan dalam perhitungan bahan baku dengan menghitung komposisi bahan baku setiap produk dan hanya dihitung pada awal periode untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan. Yang kedua, dalam pembuatan MRP, produk digunakan lot sizing lot for lot dikarenakan jumlah produk yang dibuat pada periode tertentu sama dengan nilai kebutuhannya. Lead time produk adalah 0 karena proses pengadaan produk yang tidak memakan waktu lebih lama dari 1 hari. Kemudian dari MRP produk dibuatlah MRP bahan baku dengan melihat komposisi dan susunan bahan baku. Jika dalam peramalan dan pembuatan MPS produk dilakukan dalam 1 ton, maka dalam pembuatan MRP bahan baku dilakukan dalam satuan kilogram. MRP bahan baku dibuat dengan membandingkan 3 teknik lot sizing, di mana biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 2.831.966.809. Untuk teknik lot sizing berdasarkan algoritma Wagner-Witten 2.878.997.119. Untuk teknik lot sizing berdasarkan algoritma Sigma-Mill. Dan untuk teknik lot sizing yang diterapkan di perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 3.201.980.460. Itu lebih besar dari penggunaan teknik lot sizing lain. Penggunaan lot sizing berdasarkan algoritma Wagner-Witten dan Sigma-Mill akan menghasilkan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan teknik lot sizing yang diterapkan di perusahaan. Untuk menggunakan teknik lot sizing berdasarkan algoritma Sigma-Mill, perusahaan akan menghemat pengeluaran sebesar 10,3% dalam 15 bulan. Dan apabila dibandingkan dengan penggunaan teknik lot sizing berdasarkan algoritma Wagner-Witten dan teknik lot sizing berdasarkan algoritma Sigma-Mill, algoritma Wagner-Witten memiliki biaya yang lebih murah dengan selisih penghematan yang dilakukan adalah sebesar 39.930.310 atau 1,2% selama 15 bulan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.